Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan kita kemarin, hari ini kita akan belajar membuat hand sanitizer menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Namun pada kegiatan ini, saya menyarankan adik-adik semuanya untuk diawasi oleh orang tua kalian atau orang yang lebih dewasa karena dalam pengerjaan pembuatan hand sanitizer ini menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, pisau, dan kompor. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada beberapa bahan dan alat yang perlu kalian persiapkan. Alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan adalah yang pertama air, yang kedua jeruk nipis, dan yang ketiga adalah daun sirih. Tidak itu saja, kita memerlukan botol spray yang berukuran mini atau sedang, pisau, gunting, baskom. Nah, kita juga memerlukan kompor untuk merebus daun sirih dan tentu saja kita memerlukan panci. Untuk menyaring daun sirih kita memerlukan saringan teh yang berukuran sedang dan sendok. Langkah yang pertama. Yang pertama kalian dapat membagi daun menjadi 2 bagian. Digunting ya, digunting, hati-hati dalam mengguntingnya. Di sini kakak menggunakan daun sirih sekitar 12 lembar karena kakak hanya menggunakan botol spray yang mini. Jadi kita hanya memerlukan daun sirih sebanyak 12 lembar. Jika adik-adik menggunakan botol spray yang sedang, kalian dapat menggunakan daun sirih dengan jumlah yang lebih banyak dari yang kakak gunakan ini. Nah, potongan itu jangan terlalu kecil. Kita bentuk kotak seperti kotak. Nah, kita juga melakukan ini di daun sirih selanjutnya. Nah, potongnya juga harus pelan-pelan. Jangan terlalu cepat karena kalian menggunakan gunting agar tangan kalian tidak terkena gunting. Sama seperti yang tadi, daun ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, selanjutnya kita memerlukan air. Untuk penggunaan air sama seperti penggunaan daun sirih. Jika kalian menggunakan botol yang sedang, kalian dapat menggunakan 2 gelas air. Dan jika kalian menggunakan botol yang kecil, kalian hanya memerlukan 1 gelas air. Nah, setelah tercampur air dan daun sirih, kita akan merebusnya. Nah, kita merebus daun sirih sekitaran 5 menit dengan api yang sedang sampai daun berubah warna menjadi hijau tua. Nah, kita diamkan. Jika sudah selesai selama 5 menit kita diamkan hingga mendingin. Jika daun sudah dingin, kita akan menyaringnya menggunakan saringan teh. Ketika menyaring, kalian perlu memperhatikan apakah air benar-benar bersih atau tidak agar tidak menghambat ketika kalian sudah memindahkannya ke botol spray. Nah, di sini kakak menyaringnya sebanyak 3 kali untuk benar-benar memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa daun sirih. Nah, lakukan secara terus-menerus ya, hingga kalian benar-benar memastikan air tersebut sudah bersih. Lalu kakak memotong 2 jeruk nipis menjadi 2 bagian, tapi kita hanya menggunakan 1 bagiannya saja. Nah, kita juga menyaringnya ya agar biji dari jeruk nipis tidak tercampur ke dalam air daun sirih yang telah kita saring sebelumnya. Pastikan sampai airnya tuh benar-benar habis karena seperti yang kakak jelaskan kemarin, jeruk nipis memiliki peranan yang sangat penting karena memiliki kandungan yang dapat membunuh zat, kuman atau bakteri yang ada di tangan kita. Nah, jika sudah selesai, kita harus mengaduknya menggunakan sendok agar daun sirih dan jeruk nipis benar-benar tercampur ya. Nah,
aduk hingga rata. Nah, setelah kalian merasa adonan sudah tercampur, nah kita membuka botol spray. Lalu agar mempermudah kalian dapat memindahkan air daun sirih dan lemon tadi ke dalam gelas lalu menuangkannya ke dalam botol spray. Hati-hati ya biar tidak sampai tercecer airnya. Nah, jika sudah, kalian dapat menutupnya kembali. Pastikan kalian menutupnya dengan baik. Nah, seperti ini tampilannya adik-adik semuanya. Jika kalian telah selesai melakukan semua tahapan tadi, kalian dapat mencoba hand sanitizer yang telah kalian buat. Nah, pastikan ya sela-sela tangan kalian, pergelangan tangan kalian. Nah, ini dia hand Nah, sanitizer-nya. bagaimana adik-adik semuanya? Apakah kalian telah memahami persiapan apa saja yang perlu kalian lakukan apabila ingin membuat hand sanitizer menggunakan bahan-bahan alami? Nah, kakak harap setelah kalian menyaksikan video ini, kalian dapat mencobanya membuat hand sanitizer menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kalian. Ingat ya, kalian memerlukan pengawasan orang dewasa ketika ingin mencoba membuat hand sanitizer menggunakan bahan-bahan alami. Sekian video kakak hari ini, sampai jumpa.